Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang Allah cintai ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan agar kita terapkan itu semua dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana pikir kajiannya tidak jadi. Soalnya hujan. Tapi anak lihat keluar rumah ramai di masjid, oh berarti berjalan terus. Masya Allah, semangat semua. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Anak agak kaku duduk di sini ini, agak tegang-tegang sedikit. Melihat antum kayak mau menerkam semua ya. Insya Allah. Sebagaimana yang disebutkan di flyer yang sudah disebar, judulnya kajiannya itu apa para jemaah? Melepaskan diri dari dosa. Mau tanya, yang jawab anak kasih hadiah. Siapa hari ini yang tidak berbuat dosa? Tanya siapa? Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Ngacung juga. Lu ndak yang ada di masjid ini. Oh iya, malaikat ada di masjid, benar. Ndak antum ini siapa? Angkat tangan yang tidak berbuat dosa. Anak kecil, insyaallah. Anak kecil tuh berbuat dosa tapi diampuni sama Allah. Ndak ada, subhanallah. Ya. Sama anak kecil, orang gila dan yang seterusnya. Ndak dianggap itu sama Allah SWT, tapi perbuatannya mungkin ada perbuatan dosa tapi tidak dihitung sama Allah SWT. Kalau anak kecil belum dihitung, berarti kita semua sepakat kita ini pendosa para jemaah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu hakikatnya adalah pendosa. Setiap hari bikin dosa. Tapi sama Rasulullah dikasih jalan keluar. Sebaik-baik pembuat dosa itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang datang bertanya, anak ini sudah tobat ya. Anak sudah bersumpah bagi diri anak tidak mau ngulang lagi, tapi terjerumus lagi. Apakah tobat anak diterima? Iya, seharusnya memang tobat lagi. Bukan berarti dia sudah bertobat, sudah bersumpah tidak mau ngulang lagi, terus dia terjerumus, terus oh ya sudah, tidak usah. Bukan begitu. Tapi terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin dosa, bertobat kepada Allah. Ya itulah kita manusia. Dikasih nama insan karena mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa kita ini. Jadi terus disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini ingin jauh dari yang namanya dosa. Banyak juga orang bertanya, gimana caranya anak ini jauh dari dosa? Kok seakan-akan anak ini dekat sekali dengan dosa? Mau bikin dosa itu gampang, tapi kalau mau taat kepada Allah susah. Setengah mati mau bikin ketaatan. Bikin ketaatan sekali bangga. Oh, anak sudah bikin begini barusan. Dia lupa sama dosanya yang banyak. Kita lebih dekat sama dosa daripada sama ketaatan. Banyak orang-orang itu bertanya, gimana caranya kita ini jauh dari dosa? Gimana caranya kita ini takut kalau mau melangkah berbuat dosa?
gimana caranya supaya kita ini kalau buat dosa harus manjat tembok yang banyak dulu baru sampai ke dosanya. Loncat tembok ini, berhasil, loncat dulu yang ini, nanti baru ketemu sama dosa. Ada tembok-temboknya yang menghalangi. Gimana caranya? Antum mau tahu jawabannya para jamaah? Atau ingin menjadi orang yang jauh dari dosa? Alhamdulillah. Syekh Abdul Razak, ya, Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah atau hafizahullah, beliau masih hidup ya. Beliau merangkum satu risalah kecil, jumlahnya cuma 60 halaman. Di situ beliau menerangkan apa-apa yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana caranya seseorang itu jauh dari yang namanya dosa. Jadi ada poin-poin yang kalau sama kita dilakukan poin-poin ini, insya Allah kita jauh dari dosa. Asal kita jujur ya, kita jauh dari dosa. Dan dijabarkan oleh Syekh Abdul Razak apa yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim. Disebutkan oleh beliau dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falamma kanat adh-dhunub wal ma'asi masdara syu'min wa khizyun lil 'abd. Saat kita semua tahu bahwasanya dosa itu dan maksiat-maksiat itu adalah muaranya kehinaan, keburukan seorang hamba di atas muka bumi ini dan juga nanti di akhirat. Kana al-wajibu ala kulli muslim, maka sewajib-wajibnya atau seyogyanya bagi setiap muslim nasihin li nafsihi ay yas'a ba'da al-isti'anati billah fil bahthi 'anil umur wal asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal bu'di anha. Kita harus cari sebab gimana caranya. Yang pertama kita minta tolong sama Allah dan cari sebab bagaimana caranya kita ini bisa jauh dari dosa-dosa itu. Jangan terus kita dekat sama dosa terus ya udahlah ana tawakal lah, emang udah kayaknya nasib ana begini, berkecimpung dengan dosa saja. Jangan begitu. Kita harus mencari sebab bagaimana caranya kita ini jauh dari dosa. Fa inna hadza babun muhimmun jiddan yahtajul muslim ila istihdharihi da'iman. Ini adalah sesuatu yang penting yang wajib selalu didatangkan di setiap waktu oleh setiap muslim. Dimanapun kita duduk, kapanpun itu, sama siapapun itu, kita harus datangkan sebab-sebab ini supaya kita jauh dari yang namanya dosa, agar kita selamat minal iqabi wal yafuza bijazilith thawab. Biar kita ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari hukuman Allah di dunia dan di akhirat, dan juga agar kita dibalas kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka dari itu, kata Syekh di sini, kami jumpai beberapa maklumat yang datang dari Al-Imam Al-Murabbi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, datang dari Imam Ibnul Qayyim, ya poin-poin agar kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari dosa. Kita punya modal untuk jauh dari dosa. Kalau datang itu dosa, kita bisa stop. Ana tidak mau. Wajib kita tahu para jamaah. Berat masalahnya. Bikin dosa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, balasannya berat. Mau tidak mau kita harus punya peluru-peluru ini yang mau disebutkan ada 20. Banyaknya poinnya. Ya, sebagian kita bahas hari ini dan yang selanjutnya insyaallah besok kita bahas. Disebutkan di sini para ikhwan semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Imam Ibnul Qayyim mengatakan faslun, satu bab, wa amma taqwiyatu ba'itsid din fa innahu yakunu bi umur. Adapun memperkuat ba'itsud din, sisi keagamaan seseorang, maka itu bisa dicapai dengan beberapa langkah. Yang pertama, ijlalullah tabaraka wa ta'ala ayyu'sa wa huwa yara wa yasma. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan di hati, masukkan di akal kita, Allah ini maha mendengar, Allah ini maha melihat. Kita agungkan itu, taruh di kepala kita terus. Wa man qama bi qalbihi mashhadu ijlalihi. Barang siapa yang ada di hatinya, dia selalu mendatangkan ini,
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu dirinya ini untuk bermaksiat. Nanti akan kita bahas. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak. Apa yang dimaksud oleh Imam Ibnul Qayyim di sini adalah ayyashhadal mar'u fi qalbihi jalalillahi wa 'azamatihi. Seorang hamba harus selalu mendatangkan dalam hatinya, menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah itu agung, Allah itu maha segalanya. Jangan sampai kita ini sama Allah dicela sebagaimana yang datang dalam surat Az-Zumar ayat 67. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sudah jelas sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti mereka nih, orang-orang yang tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini kelak di hari kiamat itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Langit-langit itu digulung sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Bisa antum bayangkan jemaah. Bumi ini digenggam sama Allah, langit-langit ini yang berlapis-lapis sama Allah digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa artinya kita? Terus kita mau sembarangan mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini belum bahas urusan kita maksiat sama orang ya, dolimin orang, merugikan orang, belum. Ini urusan kita sama Allah saja sudah berat. Apalagi dosanya kita sama Allah ditambah lagi di situ ada haknya orang yang kita ambil. Gibahin orang, nipu orang, barang jelek dibilang bagus. Oh enggak, ini baru, masih benar semua. Jual barang bekas dibilang bagus, padahal sudah rusak dalamnya, dia tahu, dilebih-lebihin sama dia. Bohongin orang, merugikan orang. Itu dosanya dua, urusan sama Allah sama urusan sama orang lain. Ini baru kita bahas urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala dan langit-langit itu yang 7 lapis itu sama Allah dilipat. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 67. Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat syirik kepada Allah, bikin dosa-dosa itu ya karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dipikir Allah siapa? Tak kenal sama Tuhannya Allah, tak mau tahu, tak mau belajar, tak mau mengkaji. Allah itu maha mendengar, Allah memberi rizki, Allah itu maha memberi, Allah maha mengasih, Allah maha penyayang dan maha yang banyak. Dia tidak tahu, jadi dia berbuat semau-mau dia dan tidak dihargai Allah sama mereka. Jadi kita temui para jemaah orang-orang seperti ini, dikasih tahu, ya akhi ittaqillah, ya akhi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urus diri ente sendiri, jangan ngurus kita. Sering atau enggak kita dengar begitu? Bikin salah sama kita diingetin baik-baik lillahi ta'ala karena teman, digas sama dia, urus diri ente sendiri, tidak usah ngurus kita. Dibawakan dalil ini, Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ada masuk sini, keluar lagi dari sini, bukan lewat para jamaah. Masuk di sini, keluar lagi di sini. Tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala, apalagi sama manusia. Allah tidak dihargai sama dia. Makanya seperti ini perlu diperhatikan para jemaah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 13 dan ayat 14, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Wa qad khalaqakum atwara.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian ya, perlahan demi perlahan sampai sempurna. Disebutkan di sini, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, "Ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamatihi." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah ya, sepantas-pantasnya mengagungkannya? Allah sama kita dipinggirkan. Ya akhi, bertakwa sama Allah. Ya akhi, hati-hati, azabnya Allah pedih. Tidak takut dia. Tapi kalau diingetin, ya akhi, awas itu dipecat sama bos, takut dia langsung. Awas kamu dikucilkan sama masyarakat, takut dia. Tapi sama Allah dia tidak takut. Orang-orang seperti ini tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, repot. Jadi akan mudah dia bikin dosa terus. Karena dia tidak takut sama Allah. Dia tidak takut sama zat yang akan mengazab dia, tidak takut dia. Jadi dia mau bikin dosa terus, susah di stop. Dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat atwara. Apa maksudnya atwara? Ai tauran ba'da taurin ila tamamil khalqi. Ya, perlahan demi perlahan sampai sempurna. Faman fa'ala hadza wa qadira alaihi. Barang siapa yang melakukan ini, penciptaan ini, mampu menciptakan kita semua, dunia, langit dan bumi ini semua para jamaah, fahuwa ahaqqu an tu'azzimuh. Maka dia adalah zat yang paling pantas untuk diagungkan. Wa min syawahid, dan juga yang perlu dijelaskan di sini, ta'thir hadzal mashhad fi nufus ma jara lis sahabi al-jalil Jubair bin Mut'im. Ada satu cerita di sini apa yang terjadi kepada seorang sahabat yang dahulu beliau masih belum mengerti ya sama Islam, namun bersih hatinya mendengar ayat-ayat Allah, itu tergugah hatinya para jamaah. Kita Islam dari kecil, Islam dari lahir, tapi saat ayat Allah dibacakan kita tidak tergugah hati, repot. Dari lahir alhamdulillah kita sudah Islam, sholat, diajarin sholat sama bapak, dibelajarin ngaji, madrasah, ya, tapi saat dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tidak tergugah hatinya, repot. Ini ceritanya seorang sahabat ini belum masuk Islam. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, lamma qara'a sam'ahu ba'dul ayat allati fiha bayanu 'azamatillah. Ya, saat suatu hari ayat-ayat Allah menggedor hati dia. Yang mana ayat-ayat Allah di sini membahas tentang keagungan Allah SWT yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Wa qama fi qalbihi maqamu ijlalillahi wa jabarutih, yang mana setelah dia mendengar ayat-ayat ini berdiri hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwal khaliq war razzaq wal mutasarrif fi jami'il khalq. Dan saat dia mendengar, dia yakin di hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang ngatur semua ini yang ada di atas muka bumi ini. Wa dafa'ahu dzalika lil iman wa dukhulil Islam. Yang mana ini membuat beliau masuk Islam para jemaah. Membuat beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat beliau itu masuk Islam. Qala, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Suatu hari aku mendengar Rasulullah sallallahu salat maghrib baca surat At-Tur. Falamma balagha hadhihi al-ayah, sampai Rasulullah baca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka itu sang pencipta? Am khalaqus samawat wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi semua? Bahkan mereka tidak yakin dengan itu. Am indahum khazain rabbika am humul musaitirun. Apakah mereka punya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka punya perbendaharaan rahasia-rahasia Tuhannya? Apakah mereka yang berkuasa? Di ayat itu seperti itu bunyinya. Saat beliau ini Jubair bin Mut'im mendengar ayat ini para jamaah, kada qalbi ayyatir,
hampir-hampir jiwaku ini terbang. Wa fi lafdhin akhar, di riwayat yang lain, wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Dan itu saat pertama iman itu menancap di hatiku. Maka para jemaah sekalian, fal abdu idza haddatsathu nafsuhu bi irtikabi dhanbin min adh-dhunub falyashhad bi qalbihi jalalillah. Kalau ada kesempatan, ada waktu di mana kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, datangkan ini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Datangkan, ingat ini para jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah itu Maha bisa. Allah bisa bikin kita mau bikin maksiat tahu-tahu cacat, bisa. Tahu-tahu mati, bisa. Belum tobat terus mati. Dan juga di sini dikatakan oleh seorang alim dari Baghdad, Bishr Ibn al-Harith al-Hafi. Beliau terkenal ulama yang zuhud, bahkan dikatakan itu di saking miskinnya tidak punya sendal para jamaah. Hafi tidak pakai sendal. Beliau mengatakan, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillah." Sungguh jika manusia itu berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lama asauhu, tidak mungkin mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia berfikir tentang keagungan Allah, di mana dia ada dia pikir tentang keagungan Allah, tidak mungkin seorang manusia itu bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama para jemaah yang perlu diperhatikan. Kita harus belajar sebesar apa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari umat-umat terdahulu gimana nasibnya. Gimana itu di Sabak di Yaman? Makmur. Orang yang mau ambil buah-buahan tidak perlu metik, masuk ke situ, taruh keranjang di atas kepalanya, masuk ke kebun, keluar dari kebun, penuh keranjangnya. Tidak perlu metik, tidak perlu pakai tangga dulu manjat pohon, tidak perlu. Air mengalir luar biasa. Tapi mereka syirik kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, habis. Satu-satunya kota yang terdepan yang punya air, Jazirah Arab dulu itu kering para jamaah. Yang punya air mereka yang hebat. Mereka tidak punya peradaban dulu. Tinggalnya ke barat ke timur, tidak jelas nyari air, ke sini bikin kemah di sini, nanti ke sana bikin kemah di sana. Begitu kerjaannya dulu di Jazirah Arab, orang-orang Arab terdahulu. Namun di Sabak sudah punya peradaban. Kenapa? Mereka manusia pertama yang bikin bendungan untuk nahan air supaya mereka punya perbendaharaan air. Mereka bisa bertani, hidup di sana mereka. Punya nizam, punya peraturan, punya kanun. Ada peradaban di sana. Jaya mereka. Gara-gara punya air, akhirnya makmur mereka. Dikasih tanaman-tanaman, buah-buahan luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, tenang luar biasa. Tapi ya begitu. Sudah keenaan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah dengan mudah. Kita lihat nih orang yang begini-begini yang sok ini semua, merasa sudah punya hebat di atas muka bumi, sama Allah dikirim tikus. Disuruh rusak bendungannya. Tikus para jamaah. Tikus disuruh rusak bendungan. Rusak bendungannya, jebol semuanya, hancur. Hancur semuanya itu perkebunannya. Diseret sama banjir. Sisa apa? Tidak ada sisanya. Lihat sekarang apa sisanya? Sisanya ya itu duri-duri kering kerontang. Itu hasil dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, masyhadu mahabbatihi subhan. Perlu diperhatikan juga ya, seseorang yang ingin membentengi dirinya dari maksiat perlu sama yang namanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama anak, kita jaga anak kita, apa yang dia mau kita penuhi, kebutuhan dia kita kasih. Seakan kita ini taat sama anak. Bah, anak mau begini, bah. Oh iya. Kalau anak mampu sama dikasih. Cinta sama orang tua, ibunya ngomong minta apa sama dia dikasih. Cinta soalnya. Dan cinta-cinta yang lain kepada makhluk,
Kalau sama makhluk kita cinta terus kita taat, ya sudah pasti kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita bakal taat sama Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sifati dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu, ya mereka itu yang paling cinta kepada Allah, cintanya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba menyibukkan dirinya, menyibukkan hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sarafahu hadzal insyighal, maka kecintaannya kepada Allah ini akan menyelewengkan dia dari terjerumus kepada apa-apa yang bikin Allah marah. Sibuk hatinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia pergi dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti-bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia ada dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Layaknya dia pergi jauh dia ingat sama anak istrinya di rumah. Pergi jauh dibawain oleh-oleh. Bukti cinta sama keluarga seperti itu. Nah, kalau orang cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia bawa itu rasa cinta itu, maka rasa itu akan menyelamatkan dia dari apa-apa yang buat Allah marah. Li'anna al-ma'asi wad-dhunub tufawwitu 'ala al-'abd hadduhu wa nasibuhu min mahabbatillahi lah. Karena maksiat-maksiat dan dosa itu para jamaah sebenarnya itu ada derajatnya. Sebesar apa cinta seseorang kepada Allah, ya maka biasanya semakin tinggi cintanya sama Allah, semakin sedikit maksiatnya. Tapi semakin dia ada cinta sama Allah, semakin besar maksiat. Seperti itu permisalannya. Ini juga para jamaah sekalian, Allah SWT berfirman, kita semua hafal. Qul in kuntum tuhibbunallah apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini dijelaskan bahwasanya li'anna al-mahabbah as-sadiqah lillah mustalzimatun limtithal awamiri. Cinta yang benar kepada Allah itu akan membuat seseorang mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari apa yang sama Allah dilarang. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan juga ma'ruf, ada seorang penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah SWT sedangkan engkau itu memperlihatkan cinta kepada Allah SWT. Maksiat kepada Allah tapi yang sama kita dikasih lihat itu cinta kepada Allah SWT. Lewat mulut kah, lewat perawakan kah? Mulutnya sama perawakannya bilang cinta sama Allah tapi bermaksiat kepada Allah SWT. Hada muhalan fil qiyasi badi'u. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal hal seperti ini. Bilang ngakunya cinta sama Allah tapi maksiat, tidak masuk akal. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau memang engkau jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mentaati dia, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sungguh seorang yang mencintai akan mentaati siapa yang dia cintai. Ini syair yang luar biasa berjamaah. Dan ya ini yang terjadi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seseorang yang cinta kepada sesuatu, dia akan taat sama siapa yang dia cintai. Meskipun ya misalkan ini tembok warna apa? Putih, katanya orang yang dia cintai merah. Iya merah temboknya. Meskipun putih, taat dia. Maka para jamaah sekalian, bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi kalau kita tidak tahu bagaimana Allah sama kita? Siang malam sama Allah kita ini dikasih nikmat. Dari kecil kita lahir, kita tidak tahu apa-apa, dipermudah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Dari proses persalinan ibu kita, ya, terus rezeki bapak kita ditambah sama Allah atas kehadiran kita. Siapa yang ngasih? Allah semua yang ngasih. Allah semua yang kasih. Janji Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan kasih mereka anak-anakmu itu sedekah dan juga kalian anak kasih sedekah, kata Allah. Tidak usah takut.
Jangan bunuh anak-anak kalian, takut kelaparan, jangan. Itu yang dilakukan sama orang-orang jahiliyah dulu. Takut tak punya anaknya lahir, tak punya fulus, dibunuh anaknya. Tegur sama Allah. Jangan dibunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut kelaparan. Ana yang kasih mereka rezeki dan kalian juga ana yang kasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, subhanallah. Sulit ditemukan kesusahan dalam hidup. Ana mau tanya di masjid ini, ada yang hari ini belum makan? Sudah makan semua. Sudah makan, ada yang 1 kali, ada yang sudah 2 kali makan. Sama Allah dikasih nikmat terus. Sholat di masjid, di rumah ada anak, ada istri, sehat walafiat, bisa kerja. Nikmat semua Allah berikan. Semua Allah disirami kenikmatan. Tapi kita lupa sama Allah SWT. Ya karena yang seperti ini biasanya tidak sadar, kita tidak mau menghadirkan dalam dirinya. Makanya yang ketiga disebutkan di sini, poin yang ketiga adalah ya pandangan tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan Allah kepada kita. Seorang hamba harus mengingat terus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seorang hamba harus selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalian kalau menghitung nikmat Allah tidak bisa kalian hitung. Tapi nyatanya nikmat Allah yang sangat banyak ini kita balas dengan maksiat yang tidak bisa dihitung banyaknya. Allahu Akbar. Kalau kita mau hitung maksiat kita para jamaah dari dulu sampai sekarang, bisa dihitung enggak? Tidak bisa dihitung. Sama seperti nikmat Allah yang Allah kasih sama kita, tidak bisa dihitung, tapi kita balas sama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahdhar ayyuqabila hadzal ihsan bil isaa'ah. Maka hati-hati jangan sampai kebaikan-kebaikan ini kita balas sama yang namanya keburukan. Karena Allah sungguh sudah menyirami kita dengan nikmat-nikmatnya, wa huwa yuqabiluha bil isaa'ah wal ma'siyah, tapi kita balas sama maksiat, sama keburukan. Para jemaah, kita ini tidak bisa balas kebaikan orang tua. Jangan ke Allah dulu, jangan ke orang tua dulu. Tidak bisa anak itu balas kebaikan orang tuanya, tidak bisa. Sama ibunya dia mau balas, mustahil. Tidak bisa. Ada seorang sahabat ditanya sama seseorang, sudah meninggal Rasulullah SAW. Orang ini datang ke Mekah haji dari Yaman, gendong ibunya. Katanya dia, anak dari Yaman sana, dari rumah kesini ke Mekah sebagai hewan tunggangan ibu anak. Itu bisa tahu gimana hewan tunggangan? Ini kendaraan, kapan mau disuruh jalan, jalan. Ayo jalan, jalan. Istirahat sebentar. Seperti itu, digendong. Mau naik haji, berangkat ke sana naik haji. Sampai Mekah tawaf, sa'i. Sana pergi ke Mina, ke Arafah, ke Musdalifah, terus lempar jumrah, semua manasik haji, anak gendong ibu anak. Apa anak sudah balas kebaikan ibu anak? Apakah sudah selesai kata dia birrul walidain ini? Bakti anak sama ibu apa sudah bisa anak bayar? Tak perlu bakti-baktian lagi? Apa kata seorang sahabat itu, Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan, la wallah, demi Allah kamu belum bisa balas. Walau zafratan min zaharatiha, walaupun hanya satu helaan nafas saat ibundamu melahirkan. Ini sama orang tua. Gimana sama Allah Subhanahu wa taala? Kita balas Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu para jamaah. Allah Subhanahu wa taala tapi Maha Pengampun. Bahkan kita maksiat setiap hari sama Allah dipanggil, ayo siapa yang mau tobat? Tubu ilallahi taubatan nasuha.
Ayo tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala disuruh tobat. Berkali-kali dalam Al-Qur'an dipanggil sama Allah untuk bertobat. Setiap sepertiga malam terakhir dipanggil, siapa yang berdoa minta ampun, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang minta ana kasih. Kurang baik apa Allah sama kita para jemaah. Tapi ya itu, kita balas itu semua dengan maksiat dan dosa. Di sini ada sebuah kisah disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih, dalam kitabnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin, judulnya Qissatan an Ibrahim bin Adham. Ada seorang penguasa dulu, seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ini di tahun 2 di abad kedua kira-kira. Annahu ja'ahu rajulun. Suatu hari ada seorang datang ke dia. Ya Aba Ishaq. Jadi Ibrahim bin Adham ini namanya Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, ini musrifun ala nafsi. Ya, aku ini suka kebablasan buat maksiat. Tidak bisa nahan dirinya. Fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustanqidan li qalbi. Kasih tahu ana sesuatu hal yang bisa menghandle, bisa stop perbuatan yang melampaui batas ana ini. Maksudnya kasih ana nasihat, kasih ana maklumat supaya ana bisa nahan diri untuk tidak berbuat dosa. Faqala lahu, dijawab sama Ibrahim bin Adham, ada 5 hal. Kata beliau, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka maksiatun. Kalau kamu bisa lakukan 5 hal ini, maka maksiatmu itu tidak bermudarat padamu. Silahkan kamu bermaksiat. Kalau kamu bisa melakukan 5 hal ini. Hati Abu Ishaq, sini kasih anak. Dia pengen, karena dia senang maksiat, dikasih bilang ada 5. Kalau kamu bisa kerjain salah satu di antara 5 ini, fadhol maksiat, tak masalah. Kalau bisa yang 5 ini. Baik, hajin kasih tahu anak. Faqala lahu, yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, dengar para jamaah. Yang pertama, fa idza aradta an ta'si Allah azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajul, ini orang bilang, famin aina akulu wa kullu ma fil ardi min rizqihi. Terus Anda makan dari mana? Semua yang ada di atas muka bumi ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingat para jemaah, mau maksiat silakan, jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi setelah orang ini ngomong gimana, terus makan apa Anda? Semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu ya hadza afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sih. Terus gimana, kata Ibrahim bin Adham? Pantas enggak kamu makan dari rezeki Allah terus kamu maksiat sama Allah, pantas enggak? Taib, kasih anak yang kedua, kata dia. Enggak pantas, kata dia memang. Hati tsani, yang ke satu kata dia enggak bisa, sudah kasih yang kedua aja, barangkali bisa. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladihi. Kalau kamu mau bermaksiat sama Allah silahkan, tapi jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, farrajul, katanya orang yang tadi tanya, hadhihi a'zam minal ula. Ini lebih susah dari yang pertama, kata dia. Idza kana al-musyriq wal masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu fa aina asl. Kalau barat sampai timur semua itu milik Allah Subhanahu wa taala, terus ana mau tinggal di mana? Faqala Ibrahim, katanya Ibrahim, ya hadza, ya begini sudah, gimana? Afayahsunu an ta'kula rizqahu wa taskunu biladahu wa ta'siyahu. Pantas enggak kamu makan rezekinya terus kamu tinggal di bumi Allah terus kamu mau maksiat? Pantas enggak? Ya pantas, kata dia. Lah. Taib hadis salatan, kasih yang ketiga. Masih, ayo kasih yang ketiga lagi, barangkali dia ada yang bisa. Hadis salatan, kasih yang ketiga. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu
fa'asihi fihi. Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, sedangkan kamu berada di dalam rezeki Allah dan kamu tinggal di bumi Allah, sekarang cari satu tempat di mana Allah tidak bisa lihat kamu saat kamu bermaksiat. Maksiat kamu di situ. Bisa enggak jamaah? Ya. Ini yang ketiga. Cari satu tempat yang kamu tidak kelihatan kalau kamu berbuat maksiat, bermaksiatlah di situ. Dijawab sama dia. Kaifa hadza wa huwa muttali'un 'ala ma fi sarair? Gimana bisa? Allah itu bisa lihat semua yang terbuka, yang tersembunyi, Allah bisa lihat semua. Dijawab lagi sama Ibrahim bin Adham, "Ya hadza." Ya sudah begini. Afa yahsunu an ta'kula rizqahu? Pantas enggak? Kamu sudah makan rezekinya, kamu tinggal di atas bumi Allah, terus kamu bermaksiat di tempat yang Allah lihat. Terang-terangan buat maksiat di situ di depan Allah Subhanahu wa taala. Pantas atau enggak? Enggak pantas kata dia. Baik, kasih yang keempat sekarang. Dia masih punya harapan dua lagi jamaah. 1 2 3 kandas harapannya. Yang ketiga sama yang keempat atau yang keempat sama yang kelima kita bahas setelah adzan. Fadhal, muadzin adzan dulu, sudah adzan.
Jadi para ikhwah sekalian, yang pertama apa tadi? Kalau mau maksiat jangan makan dari rezekinya Allah. Yang kedua, kalau mau maksiat jangan tinggal di bumi Allah. Yang ketiga, kalau mau maksiat cari tempat yang tidak bisa dilihat sama Allah. Yang keempat, kalau Ibrahim, ya, karena dia merasa sudah tidak ada tempat yang tidak bisa dilihat sama Allah, dia bilang kasih anak yang keempat. Idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhaka faqul lahu. Kalau datang nanti malaikat maut mau cabut rohmu, kamu bilang sama dia, akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Ya, tolong jangan dicabut sekarang, tunda sedikit, anak mau tobat dulu. Taubatan nasuha. Wa amalan salihan, dan kasih waktu anak buat beramal soleh. Dia disuruh ngomong begitu sama malaikat maut, sama Ibrahim bin Adham. Kata dia, ya tidak mungkin bisa, kata dia. Ya sudah, kalau tidak bisa. Fa anta idza lam taqdir an tadfa'a 'anka al-maut litatub. Kalau kamu tidak bisa menahan waktunya mati untuk kamu bertobat, wa ta'lam annahu idza ja'a lam yakun lahu ta'khir, dan kamu tahu kalau sudah datang waktunya tidak bisa ditunda lagi, fa kaifa tarju wajhal khalas? Gimana terus kamu maksiat sama Allah, kamu tidak bisa? Hatil khamisah. Ya udah kalau begitu kasih yang kelima, kata dia. Ini masih kepo para jamaah, dari saking pengennya bermaksiat. Sini kasih yang kelima. Kata Ibrahim, idza ja'at kazzabaniya yaumil qiyamah. Kalau malaikat Zabaniyah itu di neraka itu datang nanti di hari kiamat, mau mengambil kamu, mau nyeret kamu ke neraka, fala tadhhab ma'hum. Gampang, kamu tidak usah ikut sama mereka, jangan mau ikut kamu sama dia, kata dia. La yad'unani wa la yaqbaluna minni. Tidak mungkin anak ditinggal kalau anak maksiat, pasti diseret juga, kata dia. Fa kaifa tarjun najah idzan? Terus kamu mau selamat gimana caranya? Kalau kamu tidak bisa nih lima-limanya, tidak bisa semua. Qala lahu, akhirnya orang ini bilang, ya Ibrahim, hasbi, sudah cukup Ibrahim, sudah cukup. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih. Ana istighfar, astagfirullah, dan ana bertobat kepada Allah SWT. Tidak bisa, sudah dikaci kuncinya, tidak bisa. Ini caranya, mau maksiat ada 5, bisa enggak? Tidak bisa. Maka para jemaah sekalian, hal-hal ini harus ya didatangkan, dipikir. Ibarat kita numpang di rumah orang, dikasih makan kita di situ, dikasih neduh di situ, dikasih kamar kita, ini pakai kamar, ada kamar mandi, pakai AC-nya, kalau mau dipakai silahkan. Sama kita orangnya digibahin. Ini orang jahat, tidak tahu diri. Kita numpang sama dia di sana. Pantas enggak? Tidak pantas jamaah. Meskipun cuma 3 hari tidak pantas. Ini kita dari kita lahir sampai mati di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, makan rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemana-mana sama Allah kita dijaga, dikasih nikmat, terus kita mau begitu, tidak masuk akal. Tidak bisa lari para jemaah. Yang selanjutnya, mashhadul ghadabi wal intiqam. Hati-hati. Ya, ada satu poin yang perlu diingat oleh kita semua. Allah itu bisa marah dan Allah bisa balas semuanya para jamaah di dunia dan lagi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Ya. Saat mereka membuat Allah murka, saat mereka membuat kami murka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami balas mereka. Dan ya itulah yang terjadi kepada umat-umat terdahulu. Dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam habis, Nabi Hud kaumnya habis, Nabi Soleh hancur semua, Nabi Syuaib habis, Nabi Lut habis, semua habis. Dibalas sama Allah di dunia dan di akhirat. Fir'aun habis, semuanya habis. Apa yang tidak dimiliki sama Fir'aun? Kendaraan dia kendaraan yang paling hebat pada zamannya, paling ngebut. Tentaranya sangat banyak.
Hartanya luar biasa, istananya besar, apa yang dia tidak bisa? Tinggal ngomong, datang yang dia mau. Dia ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ana Tuhan kalian. Aku Tuhan kalian semua, yang paling tinggi. Hitungan detik hancur semuanya dalam satu waktu dan tidak pernah kembali lagi ada yang namanya Fir'aun. Kalau Allah mau para jamaah semuanya bisa habis dalam sekejap atas dosa-dosa kita. Apalagi zaman sekarang lagi semarak namanya spirit doll. Allahu Akbar. Ini digembar-gemborkan sama para artis-artis. Ana tidak mau bahas yang bukan orang Islam, ana mau bahas yang Muslim. Ya, kalau yang kafir ya sudah urusan dia. Karena kata para ulama tidak ada setelah kekafiran itu yang namanya dosa. Tidak ada. Ya sudah dia sudah paling puncak yang namanya dosa ya kekafiran itu. Jadi dia mau jungkir balik ya apa terserah dia gitu. Tapi ana yang bahas di sini seorang Muslim ikut menggembar-gemborkan, ya, mengiklankan spirit doll. Ya, boneka arwah. Allahu Akbar. Ada dua tinjauan di sini yang perlu diperhatikan para jemaah. Yang pertama, itu boneka, bentuk makhluk hidup. Orang yang bikin makhluk hidup itu dosanya paling besar besok di hari kiamat para jemaah, balasannya. Asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling berat azabnya di hari kiamat besok alladzina yudhahuna bi khalqillah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menciptakan sesuatu yang mau menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bikin boneka-boneka begitu bentuknya kayak manusia. Itu dari sisi bonekanya aja nih. Ada dua tinjauan yang mau kita tinjau di sini. Dipajang di rumah lagi. Malaikat tidak masuk ke rumah para jamaah yang ada seperti itu. Dari sini sudah salah. Dari sini sudah salah. Ya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari Rasulullah diriwayatkan pernah janjian sama malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril dibilang, ana hari ini jam sekian mau datang. Ditunggu sama Rasulullah SAW. Sampai waktunya lewat para jamaah, Jibril tidak datang. Rasulullah kayak sedih. Utusan Allah itu tidak pernah ingkar janji, kata Rasulullah. Tapi kok Jibril tidak datang? Sudah lewat nih beberapa waktu lama, sudah lewat. Akhirnya Rasulullah noleh ke bawah ranjangnya, ada anaknya anjing sembunyi di bawah ranjang. Kecil anaknya anjing, tidak kelihatan. Subhanallah, tanya sama Aisyah, siapa ini yang masuk ini? Anda tidak tahu, kata Aisyah. Keluarin, disuruh keluarin. Saat anak anjing ini dikeluarin, datang langsung malaikat Jibril. Katanya malaikat Jibril, ana mau datang tidak bisa, ditahan sama anak anjing itu tadi. Karena sungguh kami, ma'asyaral malaikah kami, kalangan para malaikat tidak bisa masuk ke rumah yang ada gambarnya sama ada anjingnya. Di sini para ulama bilang mau gambar lukisan itu yang digambar ditulis atau yang berbentuk patung 3 dimensi sama. Di sini boneka ini, spirit doll ini sudah melanggar sudah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa? Arwah. Apa? Kok boneka bisa jadi ada arwahnya apa? Arwahnya siapa? Apakah kita kaum muslimin meyakini sama yang namanya reinkarnasi, ada orang mati pindah nanti arwahnya ke situ? Terus bisa bikin hoki, bisa bikin jadi orang beruntung, ngedatengin harta? Syirik berarti kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Ya ini kesyirikan dikemas ya, dengan modernisasi lah, gaya ini, gaya itu. Patung dianggap punya kekuatan. Subhanallah. Apa bedanya terus sama kisah-kisahnya umat terdahulu para jamaah? Apa bedanya? Gimana ceritanya Nabi Ibrahim dulu perang sama kaumnya? Gara-gara apa? Ya urusan batu.
diperangi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu semua kisahnya. Sampai terakhir ditaruh yang kapaknya dia yang paling besar, yang kecil-kecil dihancurin semua. Kata kaumnya, tidak mungkin. Bingung kaumnya, tidak mungkin nih patung bisa. Lu kok disembah kalau tidak mungkin? Hati dia itu yakin, itu semua tidak benar para jemaah. Tapi ya itulah, wallahu a'lam bishawab. Ini fenomena zaman sekarang. Syiriknya dibumbui dengan modernisasi. Oh keren, oh gaul, tidak ada. Tidak ada keren-kerennya, miris. Malu sebagai kaum muslimin, tidak tahu sama akidahnya. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, dalam surat Taha ayat 81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa." Dan barang siapa yang datang kepadanya kemarahanku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad hawa, mereka semua akan binasa. Allah SWT berfirman di ayat yang lain, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Allah SWT, kasih tahu hamba-hambaku, aku itu maha pengasih dan maha pengampun. Aku itu adalah maha pengampun dan maha pengasih, kata Allah SWT. Tapi jangan berhenti di sini. Lanjutin ayatnya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan azabku itu pedih. Jangan sampai para jemaah sekalian, ada orang-orang yang kita kenal di sekitar kita melakukan hal-hal ini, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terus sama kita dibiarin, terus sama kita dianggap remeh, akhirnya diadab sama Allah kita semua atas perbuatan orang-orang. Nauzubillah. Dan yang kelima para jemaah sekalian, mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah banyak kebaikan yang sama mereka dibuang dari diri mereka sendiri. Jangan dipikir orang maksiat itu terus oh ya udah nih maksiat ya ini aja, kebaikan ana yang dulu tetap ada. Tidak bisa begitu. Ada maksiat-maksiat yang dibikin sama orang menghabiskan semua kebaikan orang itu. Dimulai dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah kami wahyukan kepadamu, kata Allah, dan kepada orang-orang sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, amalan kalian gugur semua, habis, nol. Wa la takunanna minal khasirin, dan kalian akan merugi. Itu yang pertama para jamaah yang perlu diperhatikan. Dan yang selanjutnya, orang yang berbuat maksiat kalau dia tahu betapa banyak kebaikan yang akan dia lewati dari maksiatnya itu, terutama dia akan kehilangan yang namanya sempurnanya keimanan dalam dirinya. Gimana para jamaah? Imanmu tidak sempurna gara-gara maksiat. Naudzubillah, kita pengen jadi orang yang beriman tapi gara-gara maksiat tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, saat dia berzina itu tidak dibilang dia seorang mukmin. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah orang yang minum khamr saat dia lagi minum khamr terus dia dikatakan seorang mukmin. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min, dan orang yang sedang mencuri itu saat dia berbuat itu dia tidak dikatakan seorang mukmin. Kalau lagi begitu terus mati, nah, gimana? Jalan niat mau nyuri, tabrakan, keluar, mati, gimana? Dibilang sama Rasulullah, tidaklah maling mau curi, pencuri mau curi, saat dia sedang mau curi itu dikatakan mukmin. Bukan mukmin. Lepas dari kepalanya keimanan itu, sampai ditinggal sama dia baru balik lagi. Ya, ini bahayanya maksiat para jamaah. Sebagaimana kita tahu, dosa-dosa itu banyak, ada mulai dari syirik yang terbesar terus turun dosa-dosa besar juga banyak para jamaah. Ya, kata para ulama, dosa besar itu
Ada yang bilang ada 700, ada yang bilang ada 400, ada yang bilang 300, yang paling sedikit bilang ada 70. Dosa besar. Ya, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Masalahnya kita tidak belajar, jadi kita tidak tahu mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil. Jadi sama kita setiap dosa dianggap dosa kecil, sekali-kali hidup cuma sekali. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la a'lamanna aqwaman, sungguh aku mengetahui suatu kaum min ummati, dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanat amsal al-jibali tihamat baydun, mereka mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dari umatnya Nabi Muhammad SAW mendatangkan kebaikan, amal-amal soleh sebesar gunung Tihama, warna putih besar amalannya, luar biasa. Fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla haba'an mansura, tapi sama Allah dihancurkan dari debu dalam hitungan detik, hancur semua. Qala Thauban, sahabat yang mendengar ini tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, kasih tahu kami, gimana tuh ceritanya kok bisa begitu? Sifati kepada kami gimana nih bisa begitu? Jilluhum lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kasih tahu, perinci agar kami tidak menjadi orang-orang seperti itu tadi. Ya sudah bawa amalan banyak, di depannya Allah SWT hancur semua, nol, tidak ada sisanya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, para jamaah, lebih parahnya lagi, amalannya sudah nol, terus dia punya salah sama orang, tidak minta maaf, gibahin fulan, ambil hartanya fulan, zalimi fulan, diambil semua kebaikannya, nol, kebaikannya tidak ada, dosanya dia dikasih ke kita. Auzubillah. Dan itu sabda Rasulullah SAW. Kalau sudah kebaikannya habis, kata Rasulullah, sudah nol, tidak punya kebaikan. Kalau dia punya tabungan, tabungannya sama dia dikasih ke orang. Ini anak punya dosa sama fulan, sama Allah dikasih ke fulan. Sampai nol, masih belum cukup bayar dosanya sama orang. Dosanya orang yang kita punya salah itu dikasih ke kita. Min, bukan nol lagi, min, kurangnya mana? Dia bawa amalan yang sangat banyak, dihabiskan sama Allah SWT dalam hitungan detik. Kasih tahu kami ya Rasulullah, agar kami tidak jadi orang-orang yang seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ama innahum ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, sama kulitnya sama kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka adalah kaum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau sedang sendiri, ada riwayat yang lain bukan sedang sendiri, lagi kumpul sama kroni-kroninya yang sejenis sama mereka, dihajar semua sama mereka yang sama Allah dilarang. Batasan-batasan Allah sama mereka dicabik-cabik, sama mereka diterjang semuanya. Kalau sedang sendiri atau sedang sama kroni-kroninya. Orang-orang yang seperti ini besok di hari kiamat amalannya besar, dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala, nol. Pura-pura baik di depan, di belakang seperti orang munafik. Na'udzubillah. Berkata Qatadah rahimahullah, nasihat dari beliau Qatadah, man istata'a minkum an la yubtila amalan salihan amilahu bi amalin sayyi'in falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk tidak membatalkan amalan solehnya dengan amalan buruknya. Jadi di sini dipahami sama para ulama itu, amalan buruk itu bisa menghapus amal soleh. Dan sebaliknya, innal hasanat yudhibna sayyi'at, amal soleh bisa menghapus amalan buruk, para jemaah. Barang siapa yang bisa tidak membatalkan amal solehnya dengan amalan buruk dia, falyaf'al, maka lakunanlah. Maksudnya jangan gampang-gampang bikin maksiat, sayang amal solehnya. Fa innal khaira yansakhus syarr, karena sungguh kebaikan itu menghapus keburukan. Wa innas syarra yansakhul khair, dan keburukan menghapus kebaikan.
Maka para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 poin yang kita bahas pada malam ini ya semoga bermanfaat buat kita semua, agar kita dijauhkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah untuk menang melawan hawa nafsu kita dalam ya melakukan dosa. Yang perlu diperhatikan. Masih ada 15 poin yang lain, wallahu alam besok kita bisa habiskan atau tidak, tapi insyaallah kita lanjutkan di kemudian hari, besok insyaallah malam Ahad. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para jamaah pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.